Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini yaitu pembahasannya tentang sholat sunnah. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai dua macam tata cara melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid atau sholat sendirian. Pertama, kita akan membahas mengenai sholat sunnah berjamaah. Apa saja yang termasuk ke dalam sholat sunnah berjamaah? Yang pertama yaitu sholat idain. Apa itu sholat idain? Sholat idain yaitu sholat 2 hari raya. Yang dimaksud dengan sholat 2 hari raya yaitu: pertama, sholat pada hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Yang kedua yaitu sholat hari raya Idul Adha yang dilakukan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan sholat idain yaitu dilaksanakan pada rentang waktu sejak matahari naik setinggi tombak hingga tergelincir ke arah barat, yaitu waktu sholat duhur tiba. Perbedaan waktu pelaksanaan sholat idain dapat kita perhatikan bersama. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyelenggarakan sholat Idul Adha di awal waktu. Hal itu beliau lakukan agar pengurus hewan kurban bisa selesai sebelum sholat duhur. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengundurkan waktu sholat Idul Fitri. Hal itu dilakukan agar kaum muslimin memiliki waktu lebih banyak untuk membayar zakat fitri. Selanjutnya, pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih seperti berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, sholat dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah tanpa adzan dan iqomah. Kemudian yang ketiga, memulai dengan niat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, disesuaikan dengan sholatnya. Yang pertama, niat sholat hari raya Idul Fitri sebagai imam, yaitu usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imamal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Niat yang kedua yaitu niat ketika kita menjadi makmum. Usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'mumal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat sholat hari raya Idul Adha, yaitu usolli rok'ataini sunnatal li'idil adha. Ketika menjadi makmum berarti makmumal lillahi ta'ala. Sedangkan ketika menjadi imam berarti usolli rok'ataini sunnatal li'idil adha imamal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melaksanakan sholat Idul Adha sebagai makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Setelah kita membaca niat sholat Idul Adha atau Idul Fitri, yang keempat yaitu membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Setelah itu, membaca doa iftitah. Yang keenam yaitu kita melaksanakan takbir zawaid atau takbir tambahan yang rakaat pertama sebanyak 7 kali.
Kemudian di sela-sela takbir kita dianjurkan untuk membaca secara pelan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca suratan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat pertama biasa membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Kemudian yang kedelapan yaitu ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Jadi semua urutan-urutan di dalam sholat itu sama seperti sholat biasa. Hanya ketambahan tadi adalah takbir zawaid, yaitu takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Selain itu semuanya seperti sholat pada umumnya atau sholat biasa yang kita lakukan setiap hari seperti sholat wajib. Itu urut-urutannya sama. Kemudian yang ke-9 ini kita membahas ke rakaat kedua. Pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan langsung takbir zawaid, yaitu takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. 5 kali itu tadi juga di luar takbir saat berdiri atau takbir qiyam. Di antara takbir disunahkan untuk membaca secara pelan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah, diteruskan dengan membaca suratan Al-Quran. Dan untuk rakaat kedua biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah. Setelah membaca suratan Al-Quran kemudian dilanjutkan dengan ruku, kemudian sujud dan seterusnya hingga salam seperti kita sholat wajib biasanya. Kemudian setelah salam kita disunahkan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian ketika kita hendak melaksanakan sholat idain, kita dianjurkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah sholat idain yang diantaranya yaitu memperbanyak mengucapkan takbir, kemudian mandi sebelum sholat Idul Fitri, menggunakan pakaian terbaik kita, makan sebelum sholat Idul Fitri. Ini bedanya. Ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu. Sedangkan ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan makannya setelah sholat Idul Adha. Kemudian saling mengucapkan selamat atau saling menyeru antar sesama untuk ikut menuju tempat sholat dan melaksanakan sholat bersama-sama. Selanjutnya yaitu mengambil jalan berbeda saat berangkat dan pulang. Demikian penjelasan tentang sholat idain, yaitu sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita mempraktikkan nanti untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.